Ya, berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kanal YouTube Dr. Kampung. Kita akan bahas tentang aksiologi dalam filsafat pendidikan yang merupakan bagian dari kajian filsafat pendidikan. Dan bagaimana sih implikasinya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, juga pendidikan Islam. Nah, kajian aksiologi menjadi fondasi penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian singkat ini akan mengeksplorasi apa itu aksiologi dan bagaimana implikasinya dalam konteks pendidikan Islam dan pendidikan Indonesia. Nah, sebagai fenomena dan urgensi aksiologi pendidikan, pertama, krisis nilai. Kita memang sedang mengalami krisis nilai, ditandai dengan degradasi moral dan etika di era digital. Ini sekali lagi membutuhkan nilai yang kokoh. Kita sekarang melihat berbagai kekerasan yang cukup marak, berbagai tindak pidana korupsi, kemudian juga berbagai kekerasan seksual, bullying, dan seterusnya. Itu bagian dari krisis nilai. Nah, yang kedua, landasan filosofis. Jadi pendidikan memerlukan arah nilai sebagai kompas pengembangan kurikulum. Kemudian keseimbangan, harmonisasi nilai-nilai universal dengan kearifan lokal ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan aksiologi pendidikan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan aksiologi? Perspektif barat, aksiologi itu sebagai studi tentang nilai yang membahas hakikat, jenis, dan kriteria nilai serta status metafisikanya. Nah, cabang filsafat yang menyelidiki asal sifat atau keabsahan nilai-nilai. Itu yang dimaksud dengan aksiologi dalam perspektif barat. Kemudian yang kedua, perspektif Islam. Al atas misalkan menjelaskan bahwa aksiologi itu ilmu yang membahas nilai berdasar wahyu dan akal. Sementara Al-Faruqi menekankan tauhid sebagai nilai tertinggi yang melandasi semua aspek pendidikan. Perspektif Indonesia, Ria Rekara memandang aksiologi sebagai landasan untuk pendidikan yang memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara menekankan nilai-nilai kultural dalam pembentukan karakter. Itulah yang disebut dengan aksiologi. Nah, lalu apa pentingnya memahami aksiologi dalam konteks filsafat pendidikan? Pertama, penentuan tujuan. Jadi aksiologi membantu merumuskan tujuan pendidikan yang bermakna dan relevan. Lalu pengembangan kurikulum. Jadi aksiologi menjadi dasar seleksi konten pembelajaran dan pengalaman belajar. Kemudian pembentukan karakter, aksiologi menjadi landasan pengembangan karakter dan akhlak peserta didik. Kemudian evaluasi pendidikan. Nah, dalam perspektif aksiologi, nanti parameter untuk menilai keberhasilan proses pendidikan. Jadi aksiologi mendasari tentang parameter untuk menilai keberhasilan proses pendidikan. Nah, lalu apa jenis-jenis aksiologi dalam filsafat pendidikan? Pertama, nilai spiritual, berhubungan dengan keimanan dan ketuhanan. Yang kedua, nilai moral etis, berkaitan dengan perilaku baik dan buruk. Yang ketiga, nilai intelektual, menyangkut kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, nilai estetis, berhubungan dengan keindahan dan harmoni. Kemudian yang selanjutnya, nilai sosial, terkait dengan hubungan antar manusia. Sehingga klasifikasi nilai atau perspektif aksiologi pendidikan menurut Penix yang dimodifikasi sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia dan pendidikan Islam. Lalu bagaimana implikasi pengembangan terhadap pendidikan Islam? Pertama, pendidikan holistik. Jadi aksiologi itu mendasari pendidikan holistik, integrasi ilmu dan amal, konsep tarbiyah, taklim, takdib gitu ya. Jadi survei International Islamic University of Malaysia menunjukkan 78% lulusan pendidikan holistik lebih adaptif gitu ya terhadap berbagai tantangan dan perkembangan zaman.
Kemudian aksiologi secara implikasi dalam pendidikan Islam juga mendasari pendidikan karakter. Akhlakul karimah sebagai landasan pendidikan yang bermakna. Ya, jadi akhlakul karimah itu sebuah landasan pendidikan yang bermakna menurut Al-Ghazali. Ya. Kemudian studi longitudinal di 12 pesantren modern menunjukkan efektivitas 89% dalam pembentukan karakter. Artinya pesantren cukup baik, cukup berhasil dalam konteks pendidikan karakter. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Jadi memandukan wahyu dan akal dalam desain kurikulum pendidikan Islam. Riset di IAIN menunjukkan bahwa peningkatan 45% capaian pembelajaran itu dengan kurikulum yang integratif daripada kurikulum yang dikotomik. Nah, implikasinya dalam pendidikan di Indonesia, pertama, pendidikan berbasis Pancasila. Jadi revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi filosofis pendidikan nasional. Riset Kemendikbudristek menunjukkan 67% sekolah belum optimal dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Kemudian pendidikan multikultural. Implikasi terhadap pendidikan Indonesia, kajian aksiologis ini, pendidikan multikultural yang harmonis. Survei LIPI di 15 provinsi menunjukkan korelasi positif antara pendidikan multikultural dengan tingkat toleransi. Kemudian pendidikan kearifan lokal. Jadi implikasi aksiologi dalam pendidikan Indonesia itu membangun integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum nasional. Studi University of Harvard menunjukkan ada efektivitas 78% dalam penguatan identitas budaya melalui perpaduan, jadi integrasi nilai-nilai lokal di dalam kurikulum nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita elaborasi dan diskusi lebih lanjut.